Halo, ketemu lagi bersama Lino di YouTube channel saya, Reva Lino Tobing atau Turis Guide Jakarta. Selamat datang di Jakarta Timur. Ini kita ada di satu tempat yang namanya Taman Mini Indonesia Indah. Inilah tempat di mana kita bisa melihat Indonesia dalam satu area. Kita bisa keliling Indonesia dalam waktu hanya beberapa jam saja. Ya, kita tepat di depan pintu masuk Taman Mini. Di belakang saya ada satu monumen, yaitu Monumen Tugu Api Pancasila. Monumen ini merupakan miniatur daripada Monas. Kalau Monas tingginya 132 meter, ini tingginya 45 meter, sama dengan tahun kemerdekaan Indonesia. Kenapa kita panggil dengan nama Tugu Api Pancasila? Karena di sekitar daripada tugu ini, ya, di situ ada lambang daripada 5 sila yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, kalau di Taman Mini Indonesia Indah ini, semua yang ada, yang bagus-bagus, ada di berbagai daerah di Indonesia, kita akan lihat miniaturnya di sini. Yuk, kita keliling Taman Mini. Ya, sekarang kita sudah tiba di museum yang pertama. Ini adalah Museum Indonesia. Kita akan lihat Museum Indonesia. Ya, di belakang saya ini adalah pintu gerbang masuk ke dalam museum. Museum ini berbentuk bangunannya berbentuk bangunan Bali. Ya, pintu gerbangnya juga seperti kita tahu ini namanya Paduraksa. Ya, di mana dia juga punya pintu gerbang yang terbelah dua, namanya Candi Bentar. Syarat sekali dengan gaya arsitektur Bali di sini karena bangunannya, arsitekturnya banyak mengambil dari cerita Ramayana. Cerita Ramayana, kita akan lihat tamannya, bahkan lantai per lantai juga masing-masing dia punya nama-nama sendiri. Yuk, kita masuk ke dalam museum. Di belakang saya ada patung Dewi Sinta yang sedang dibakar. Namanya Sinta Obong dalam ceritanya. Di belakangnya lagi juga ada pasukan monyet atau kera yang merupakan pasukannya daripada Raja Kera si Hanoman. Pada waktu itu ketika di akhir cerita Ramayana, Dewi Sinta membuktikan dirinya bahwa dia memang masih suci, ya, dia diminta untuk membakar dirinya. Ini adalah merupakan diambil dari cerita Sinta Obong dalam cerita Ramayana. Yes, sekarang kita sudah ada di halaman daripada Museum Indonesia. Nama halaman ini adalah dengan nama Taman Argasoka. Taman Argasoka diambil dari cerita Ramayana, di mana sang Rahwana menyembunyikan Dewi Sinta di dalam Taman Argasoka ini. Jembatan ini menuju pintu masuk ke dalam museum. Jembatannya namanya adalah Jembatan Situbondo. Ya, ini adalah jembatan yang menuju ke Alengka. Jadi teman-teman, sebentar kita masuk ke dalam, teman-teman akan bisa melihat bahwa penuh dengan relief-relief dari cerita Ramayana, termasuk juga yang ada di atas. Ya, pintu gerbangnya yang menyeramkan dengan mulut terbuka, itu namanya adalah Kala. Kala juga merupakan artinya waktu. Filosofinya adalah di mana orang yang bisa melakukan segala sesuatunya cepat atau tepat waktu, dia akan menjadi orang yang disiplin dan orang yang berhasil. Tapi di mana ketika orang melakukan segala sesuatunya begitu lambat, dia akan dimakan oleh waktu. Mari kita masuk ke dalam museum. Oke, sekarang kita sudah ada di lantai 1, lantai pertama dari Museum Indonesia. Lantai 1 ini namanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman, konsep daripada museum ini diambil dari konsep atau filosofi orang Bali, namanya Trihita Karana. Trihita Karana adalah merupakan hubungan hidup antara sesama manusia,
Yang kedua, hubungan antara manusia dengan alamnya. Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Begitu juga dengan nama-nama lantai yang ada di museum ini. Di museum ini teman-teman bisa lihat bahwa ada peta Indonesia. Juga di sini teman-teman bisa lihat ada pakaian adat dibagi dua jenis, ada pakaian adat dan juga ada pakaian tradisional untuk pernikahan adat yang ada di Indonesia. Juga di sisinya berikutnya nanti kita akan lihat ada wayang. Ada beberapa jenis wayang bisa kita lihat, termasuk komplit satu set alat musik gamelannya. Yuk kita keliling museum. Ya, teman-teman bisa lihat di sini adalah model puppet atau wayang yang berbeda. Kalau yang di sebelah kiri saya ada di ini wayang golek. Ya, wayang golek atau wayang 3 dimensi. Kenapa 3 dimensi? Karena mainnya nggak di belakang layar kayak shadow puppet atau wayang kulit ya. Dan ini yang ada di sebelah kanan saya adalah contoh daripada wayang orang. Ini adalah diambil juga dari cerita Ramayana. Ada Hanoman, ada Arjuna, ada Rahwana, ada Lasmana dan Dewi Sinta di belakangnya. Teman-teman nanti kalau mau tahu lebih mengenai wayang, di video saya sebelumnya bisa lihat bahwa saya ada bikin video juga mengenai museum wayang yang ada di Kota Tua Jakarta. Jangan lupa ditonton. Sekarang kita di lantai 2. Lantai 2 namanya atau temanya adalah manusia dan lingkungannya. Di lantai ini teman-teman bisa lihat bahwa pertama-tama di belakang saya ada miniatur daripada kapal Finisi. Kapal Finisi ini kapal yang terkenal dari teman-teman atau saudara kita dari Sulawesi Selatan, orang-orang Bugis yang bangsa pelaut di sana. Finisi dengan filosofinya sendiri. Finisi itu selalu mempunyai 2 tiang dengan 7 layar. 2 tiang diambil daripada kalimat syahadat dan 7 layar adalah Al-Fatihah. Nah, kita sudah di lantai 2. Seperti saya katakan dari awal bahwa setiap lantai dari Museum Indonesia ini punya tema yang berbeda-beda. Yang lantai 2 ini manusia dan lingkungannya. Kita bisa lihat di diorama-diorama yang ada di sekitar lantai 2 ini adalah diorama mengenai tradisi dan kebudayaan orang-orang Indonesia. Seperti yang ada di belakang saya adalah bagaimana tradisi membajak sawah masih dengan alat-alat yang tradisional. Ya, bisa dilihat seperti ini juga ada. Yang berikutnya ini adalah mengenai berburu, alat-alat tradisional untuk berburu. Ya, dan ini adalah alat-alat tradisional untuk menangkap ikan. Berikutnya ini bisa dilihat bahwa tradisional ataupun dapur tradisional. Nah, kalau dari sini namanya dapur tradisional orang Batak. Bisa dilihat bahwa masih menggunakan kayu, tungkunya dan lain-lain. Ya, bahkan untuk menyimpan airnya juga masih pakai gentong ataupun ditaruh di bambu untuk ambil air nira. Dan ini mengenai ruangan tamu untuk di Jawa, ya, namanya untuk Jawa Tengah ya. Bisa dilihat bagaimana dioramanya di sini sedang mengasah keris, ada congklak dan menarik sekali partisinya ya. Ukirannya juga bagus banget. Dan ini adalah kamar pengantin dari suku Sumatera Selatan, orang Palembang. Bisa dilihat banyak banget bantalnya. Ya, susah tidurnya dia. Akan tetapi jumlah daripada bantalnya juga menandakan sosial status. Lebih banyak bantalnya berarti lebih tinggi sosial statusnya. Lebih banyak bantalnya berarti lebih tinggi sosial statusnya. Halo. Halo. Nah, ini. Yes. Halo.
Nah, di lantai 3 saya sudah bilang bahwa temanya pun berbeda lagi. Ini berbicara mengenai tradisi juga ya, dan hasil seni daripada orang-orang Indonesia. Beberapa di sana bisa dilihat ada ukiran kayu, bahkan yang itu keren banget, ukiran kayu dari akar pohon, ataupun juga ada ukiran dari gading. Ya, dari satu gading juga tetap ukirannya mengambil cerita Ramayana, ya. Dan di sini juga ada beberapa mengenai keramik, ya, baik keramik terakota, tanah liat, merah, maupun juga yang sudah modern yang berglasier. Nah, teman-teman, berikut adalah mata uang yang dipergunakan ketika masa kependudukan Belanda dan juga masa kependudukan Jepang. Bank yang dipergunakan adalah Bank Belanda. Jadi walaupun sudah di masa kependudukan Jepang, kita tetap mempergunakan bank dari Bank Belanda. Nah, di Taman Mini selain ada museum, rumah adat, mereka juga punya taman burung. Ini taman burungnya besar sekali. Ada 2 big dome atau 2 kubah. Namanya kubah barat dan kubah timur. Kubah barat untuk burung-burung dari bagian barat Indonesia, dan kubah timur burung-burung dari bagian timur Indonesia. Oke, museum perangko pun ada. Museum Perangko Indonesia. Komplit. Bagus sekali, so beautiful. Dan ini lihat nih bentuknya atas. Wah, ini adalah Museum Fauna Indonesia Komodo dan Taman Reptilia. Di sini juga ada museum transportasi yang isinya berbagai macam jenis transportasi yang pernah ada dan sampai sekarang masih ada di Indonesia. Bisa kita lihat pesawatnya di situ dengan Garuda Indonesia Airways. Museum transportasi darat, laut, dan udara. Nah, ini juga keren banget ya, kayak benteng. Ini adalah museum prajurit. Bentuknya sangat menarik sekali. Ya, Museum Keprajuritan Indonesia. Di sampingnya ada Museum Serangga. Ya, ada Museum Serangga. Dan Museum Dunia Air Tawar juga yang atapnya kayak keris, itu adalah Museum Pusaka. Nah, kalau yang warna biru tuh yang kelihatan dari sini, itulah yang tadi Museum Dunia Air Tawar. Sementara yang 3 bentuknya kayak kerucut di situ, itu adalah Museum Asmat. Ini Taman Legenda. Taman Mini bagus sekali. Ya, kita sudah di akhir perjalanan kita di Taman Mini. Teman-teman bisa lihat di sini di belakang saya ada Keong Mas. Teman-teman juga kalau ke Taman Mini harus lihat Keong Mas. Film di Keong Mas ada beberapa film dokumenter, ya, di mana Keong Mas di Indonesia ini, di Jakarta ini, sudah pernah ditulis dalam buku Guinness Book World of Record dengan layar terlebar di dunia. Kapasitasnya hampir 1000 orang. Nah, teman-teman, ini akhir perjalanan kita kali ini. Kita akan lanjut lagi nanti video saya berikutnya di tempat-tempat wisata yang lainnya. Di video-video sebelumnya juga teman-teman bisa lihat sebenarnya saya sudah ada mengambil beberapa tempat seperti ada di Kota Tua dan di beberapa museum. Ya, silakan dicek, dilihat, di-share, dan pencet belnya untuk subscribe juga sekalian. Sampai ketemu lagi. God bless.